Shalom. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada sore hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah dari tempat ini. Dan di tempat Bapak Ibu ada berada, marilah kita bersama akan menaikkan pujian, menikmati kasih. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Rasakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Rasakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami, yaitu berkat kesehatan tubuh jiwa kami Tuhan, juga berkat kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan sehingga kami layak untuk memberikan korban yang terbaik, yaitu pelayanan kami untuk dapat, oh haleluya, haleluya, mengundang hadirat-Mu untuk datang kepada kami sekalian melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sekalian dikuatkan dengan iman percaya kami, dikuatkan oleh, oh haleluya, iman percaya kami, sehingga Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami masing-masing, sehingga kami rasakan setiap hari, setiap detik, setiap menit Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, rumah kami, hati kami untuk dapat diubahkan menjadi hati yang kudus, yang lemah lembut, senantiasa menurut akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyertai, oh haleluya, setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk pelayanan pada sore hari ini. Baik itu singer leader maupun para pemain musik, dan juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya hikmat marifat dari surga Kau turunkan kepada hamba-Mu, pada Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, agar apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu saja yang dapat memberikan kekuatan iman percaya kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada roh jahat atau setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami tengking, kami usirkan. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awal ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kesempatan masih ada untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita gunakan kesempatan ini, biar Roh Kudus tercurah, baik yang ada di dalam gereja ini, maupun yang ada di dalam rumah masing-masing, ataupun di mana saja. Tuhan senantiasa menyertai kita, haleluya, dengan berkat anggur baru. Haleluya, puji nama Tuhan.
dengan sukacita. Bagi kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak melihat Bapak Ibu ada di mana, tetapi hati Tuhan melihat hati saudara yang ada di rumah, dan dimanapun berada, hati Tuhan akan melihat dan menjangkau setiap pribadi, tentunya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, hargai setiap ibadah yang ada, hargai Roh Kudus yang hadir di tempat Bapak Ibu berada. Itulah anggur baru, sukacita, minyak urapan, agar hidup kita dipakai Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kalau hati kita merasa haus, maka sewajarnya kita datang kepada Tuhan untuk menikmati air kehidupan. Kita akan naikkan pujian, jiwaku haus. Yesus kekasihku,
setia. Bersekali. Haleluya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia. Sekali lagi katakan, ku mau setia di hadapan Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mohon kuasa Tuhan menolong kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu, sehingga kembali kami boleh ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Dan biarlah ini menjadikan satu keinginan kami untuk diam di rumah-Mu seumur hidup kami ini. Karena sungguh-sungguh Bapa dalam surga, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu di saat menghadapi masa-masa ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak kekurangan yang masih ada pada kami Tuhan, tapi biarlah kekurangan itu Engkau akan ajarkan kepada kami Tuhan. Dan biarlah saat ini juga yang kami perlukan, yang kami butuhkan adalah firman pengajaran-Mu. Untuk itu mari Engkau akan tolong kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu mendengar firman-Mu dengan sungguh sampai kami mengerti, yakin dan mempraktekkan firman dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga mujizat keubahan hidup ini akan nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu. Terima kasih kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman. Sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah patut bersyukur kepada Tuhan kalau sore malam hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan ya, untuk terus ya diam di rumah Tuhan dalam ibadah-ibadah. Dan selanjutnya ini seperti yang sudah kita pelajari yang lalu, kita sekarang masih membahas dalam Injil Matius pasal 27, di mana ya, di dalam pasal ini ada 7 kali percikan di atas tabut perjanjian sama dengan 7 sengsara yang dialami Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ya, sengsara yang pertama sudah kita bahas ayat 1 sampai 10 di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Dan yang kedua ayat 11 sampai 26
di mana Yesus di hadapan Pilatus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan, ya, sampai ketidakadilan terjadi. Dan yang ketiga yaitu ayat 27 sampai 31, Yesus diolok-olok. Ya, ini sudah diterangkan juga pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita akan beranjak ke sengsara Yesus yang keempat, ayat 32 sampai ayat yang ke-50, yaitu Yesus disalibkan sampai mati. Ya, jadi ini yang akan kita bahas, yaitu sengsara Yesus yang keempat. Yesus disalibkan sampai mati. Ya. Kita membaca ayat yang ke-32, Matius 27 ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi saat Yesus harus memikul salib untuk dibawa ke Bukit Golgota, ya, di situ ada Simon orang Kirene dipaksa untuk mengambil alih salib yang sedang dipikul oleh Yesus. Jadi Simon ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini mengandung satu pengertian buat kita bahwa kehidupan yang mengalami pengalaman salib atau pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Ya. Jadi Yesus pikul salib, kemudian ya, waktu itu di tengah jalan ada Simon dipaksa ini. Simon pikul salib itu sekalipun dipaksa. Dan di sini kita melihat banyak orang yang menolak pengalaman salib sebab daging ini tidak mau memikul salib. Untuk itu daging ini harus dipaksa untuk masuk pengalaman salib. Seperti tadi Simon orang Kirene yang dipaksa memikul salib, di mana salib itu sedang dipikul oleh Yesus, tapi Simon dipaksa ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita ini harus mengalami pengalaman kematian bersama Yesus? Ya, kenapa harus mengalami pengalaman kematian bersama Yesus sama dengan tadi pikul salib? Supaya kita masuk nanti dalam pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Sebab di balik kematian ada kemuliaan. Jadi tidak ada kemuliaan secara instan tanpa saudara dikasih Tuhan, ya, masuk dalam pengalaman kematian. Jadi kita harus mau masuk pengalaman kematian supaya kita nanti masuk dalam pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Kalau Yesus tidak disalibkan, Yesus juga tidak akan pernah mencapai kepada kemuliaan. Jadi artinya tanpa salib tidak akan ada kemuliaan. Kalau kita tidak mau masuk pengalaman salib, kita juga tidak akan masuk dalam kemuliaan atau tidak bisa mencapai kemuliaan. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22, Kisah Rasul 14 ayat 22.
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Contohnya teladannya itu Yesus ini. Jadi praktek pengalaman salib bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat apa praktek pengalaman salib dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, pikiran seperti Kristus. Masuk ke penderitaan badani. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau keinginan daging, tapi menurut kehendak Allah. Jadi praktek pengalaman salib yang pertama itu sengsara daging. Ya. Untuk apa? Ada dua hal. Ya. Sengsara daging. Ya. Untuk, kalau kita lihat di dalam tabernakel, dalam halaman, ada dua hal. Ya. Jadi pengalaman salib atau sengsara daging, ya, kalau kita lihat dalam tabernakel ada dua hal. Ya. Ayat yang pertama tadi adalah bertobat, ya, berhenti berbuat dosa alias bertobat kembali kepada Allah, mulai bertobat dari 8 dosa, ya, 8 dosa utama yang membawa ke dalam neraka. Jadi bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, ada ya, yang masuk dihukum penjara, ya, dalam bertobat, tapi begitu keluar, baru keluar dia sudah berbuat lagi. Ya, tapi bertobat, berhenti berbuat dan kembali kepada Tuhan. Nah, 8 dosa utama yang membawa langsung ke neraka, yaitu dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi di sini kita melihat tadi ada 8 dosa utama yang membawa langsung masuk dalam kematian yang kedua. Dari 8 itu penutupnya itu adalah dusta. Dikatakan tadi semua pendusta ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, itulah permulaan bertobat. Ya. Kemudian hal yang kedua, ya, praktek pengalaman salib yang pertama sengsara daging, yaitu bertobat, dan yang kedua ayat kedua menurut kehendak Allah, berarti taat dengar-dengaran kepada firman Allah.
Untuk taat dan dengar-dengaran memang gak enak buat daging atau bahkan sakit bagi daging untuk taat. Seperti Abraham, ya, contohnya yang paling gampang, Abraham yang harus mempersembahkan Ishak. Itu buat daging ya gak pasti gak enak. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tadi bertobat dan menurut kehendak Allah, taat dengar-dengaran kepada firman Allah. Ya. Seperti kemarin, ya, satu yang sangat dibutuhkan seperti Maria, ya, duduk di bawah kaki, mendengarkan. Satu yang perlu yaitu mendengar firman Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan untuk bisa taat dengar-dengaran ini. Ya, jadi praktek pengalaman salib yang paling ringan itu dimulai dari baptisan air. Ya, yaitu dikubur bersama-sama dengan dia. Ya, atau kita baca Roma 6 ayat 2 dan 4. Ya, sekalipun sudah, ya, mungkin sudah tahu. Tapi kita akan bahas Roma 6 ayat 2 dan 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Artinya sudah bertobat. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan air yang benar adalah kita dikubur atau diselam bersama Yesus. Yesus waktu dibaptis juga, dia keluar dari air, berarti diselam. Ya. Ini mengandung pengertian menguburkan hidup yang lama. Tadi sudah bertobat, hidup yang lama sudah enggak lakukan, dikuburkan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sehingga nanti bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Ya, hidup yang baru. Ya, itu kalau dalam 1 Petrus sama dengan memiliki hati nurani yang baik, yaitu hati nurani yang taat dengar-dengaran. Jadi lewat baptisan air ini kita bisa mendapatkan keselamatan. Kalau salah masuk baptisan air tidak akan selamat. Seperti dulu hanya bahtera Nuh yang selamat. Ya, dulu yang selamat di dalam bahtera Nuh adalah suami istri, pasangan. Ya, jadi sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan kalau kita bisa dibaptisan dengan benar sampai kita taat dengar-dengaran, dan sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau suami istri dan anak-anak bisa masuk dalam satu baptisan air yang benar. Seperti Nuh, istri, anak menantunya. Sedang Petrus punya pengalaman yaitu tidak taat. Karena itu Petrus menuliskan baptisan air yang merupakan dasar pertobatan dan ketaatan. Saat itu ya Petrus ya, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi di dalam Yohanes 21 di sini
kita melihat ya, yaitu bahwa Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Berarti kembali kepada kehidupan yang lama. Dan teman-temannya, kami pergi juga. Sehingga mereka berangkat naik ke perahu. Tapi malam itu mereka gagal. Tidak mendapatkan apa-apa. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tetapi saat Petrus mendengar bahwa ada Tuhan, dia mengenakan pakaiannya, berarti tadinya dia telanjang, ya, sebab tidak berpakaian, ya, dan terjun ke dalam danau. Tadi di dalam Yohanes 21 ayat 3 dan 7 nanti saudara baca ini. Saudara dikasihi Tuhan, aku pergi menangkap ikan. Ini menunjukkan ketidaktaatan Petrus. Sebab Tuhan sudah perintahkan Petrus menjadi penjala manusia. Yang akhirnya oleh karena ketidaktaatan mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti gagal total oleh karena tidak taat. Dan saat itu dikatakan Petrus memakai pakaian, berarti tadinya dia telanjang. Tidak berpakaian atau telanjang. Jadi kalau kehidupan tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, akibatnya seperti Petrus gagal total dan telanjang. Artinya hidup dalam dosa dan dipermalukan. Tetapi bersyukur dalam keadaan gagal saat itu, Tuhan datang dengan firman pengajaran yang keras. Masih mendapatkan kemurahan. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Ya. Saat itu gagal, kemudian Tuhan datang dengan firman yang tajam, yang keras. Yohanes 21, 5 sampai 6. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada, boten wonten. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Jadi kalau tidak taat tadi gagal. Ya. Tetapi begitu taat. Sebetulnya secara logika Petrus dan teman-temannya menjawab, Yesus, tadi malam aku di tempat ini aku tidak dapat apa-apa. Ya. Ngapain lagi? Tapi mereka taat menebarkan jalannya. Ya. Sampai mereka tidak dapat mengenarik lagi jala itu karena banyaknya ikan. Ya. Jadi kalau kita kembali melihat di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan menunjukkan kegagalan murid-murid yang tidak mendapat apa-apa. Sudah tahu ya, Yesus mestinya tahu kan, mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat ikan. Tapi Yesus bertanya, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, boten wonten. Yesus tahu, ini firman yang keras, yang tajam. Sudah tahu gagal ditanya lagi. Ya. Tapi di dalam ayat ke-6, untunglah saat itu murid-murid mau taat dengar-dengaran. Dan sekalipun perintah Tuhan tadi di luar logika manusia. Sebab itu
di saat menghadapi kegagalan dan dosa-dosa, kita butuh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang keras. Saudara dikasih Tuhan, ya, menghadapi untuk itu, ya, hanya satu yang perlu, yaitu mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan yang lain. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi, ya, menghadapi kegagalan dosa kita butuh firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata. Kalau saat itu tidak taat, tetap tidak taat pada firman, maka akan tenggelam, binasa dalam lautan api dan belerang. Jadi malam hari kita ditegur oleh Tuhan untuk taat dengar. Kalau tidak taat dengar-dengaran, nanti akan tenggelam, binasa. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Taat dengar-dengaran itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan pasti Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, sehingga akan terjadi pemulihan. Ini perhatikan, yang gagal, yang sedang mengalami kegagalan, kalau kita taat dengar-dengar pada firman, maka kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, sehingga akan terjadi pemulihan. Dari kegagalan kita bisa berhasil, dari telanjang menjadi berpakaian, artinya hidup benar dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Itu praktek pengalaman salib yang pertama. Yang kedua, ya, praktek pengalaman salib yang kedua, Galatia 2, 19 dan 20. Galatia 2, 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi praktek pengalaman salib yang kedua, sengsara daging untuk hidup oleh iman. Ini kalau dalam tabernakel, dalam ruang suci. Artinya sekalipun kita punya segala sesuatu ataupun tidak punya apa-apa, kita tetap hidup oleh iman. Bukan karena melihat. Itu imannya Thomas. Ya. Iman karena melihat, itu imannya Thomas. Dan iman ini adalah iman yang rapuh. Iman yang rapuh. Iman yang benar adalah iman dari mendengar firman dan taat. Sehingga apapun yang kita alami, kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya, ayat yang ke-7 sampai 9. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 9. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ini. Hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi
hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi bukti bahwa kita hidup oleh iman, ayat ke-8 tadi, tabah. Menghadapi apapun tabah. Tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi sesuatu, juga tidak bangga kalau kita sangat-sangat diberkati dan sukses, tidak menjadi bangga. Sehingga tidak terhalang oleh sesuatu, sehingga kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Jadi menghadapi masa sulit seperti ini, saat ini, ya, kalau kita taat dengar-dengaran, ya, kita hidup oleh iman, kita tabah, tidak putus asa, tidak kecewa, sekalipun segala sesuatu menurun, tapi juga tidak sombong, tidak bangga. Sehingga tidak terhalang oleh sesuatu. Sehingga ibadah pelayanan kita tetap setia, berkobar-kobar. Bagaimana kita di saat-saat seperti ini? Apakah kita tetap setia sekalipun ikut ibadah dalam online? Tetap berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Sebab banyak kehidupan yang rasanya kalau online rasanya kok enggak nang gereja. Kapan nang gereja? Saudara dikasih Tuhan. Semua itu ada rancangan Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi, supaya kita bisa tetap setia berkobar-kobar. Justru menghadapi masa-masa ini, kita sedang diuji iman kita ini. Yang nanti akan berakhir dan kita akan mendapatkan juga kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa ibadah di rumah masing-masing saat ini, hadirat Tuhan tetap ada. Amin. Kalau kita mau setia, sungguh-sungguh berkobar-kobar, hadirat Tuhan ada di tempat saudara semua. Amin. Inilah saatnya nanti, waktunya nanti. Tuhan izinkan bisa kembali ibadah dalam gereja. Tetapi mari kita tetap untuk bisa menerima keadaan saat ini. Jadi kita harus tetap tabah. Bukti kalau hidup oleh iman, iman dari mendengar firman Tuhan yang kita butuhkan. Itulah satu hal yang perlu seperti Maria. Bukti bahwa kita hidup oleh iman yang kedua ayat 9. Supaya kami berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya sama dengan hidup dalam kesucian. Jadi kita, baik jemaat juga pelayan Tuhan yang hidup oleh iman, adalah pelayan Tuhan yang setia, berkobar-kobar dan suci. Artinya tidak kering. Jangan kalau sekarang kita masih dalam ibadah online, jangan kering. Hiduplah oleh iman, iman dari mendengar firman Tuhan. Maka kita tidak akan merasa kering. Tetap berkobar-kobar, hidup dalam kesucian. Kalau kita kembali membaca dalam Imamat
21 ayat 12. Imamat 21 ayat 12. Janganlah keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi kita ya semua, ya, baik pelayan Tuhan dan jangan bisa setia berkobar-kobar dan hidup suci kalau kita berada dalam tempat yang kudus. Ya, kita bisa hidup suci dalam tempat yang kudus, yaitu ruangan suci dalam tabernakel. Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita membaca ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42, ini gereja hujan awal, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, buat sekarang yaitu ibadah PA, dan dalam persekutuan, ya, dalam ibadah raya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketekunan ini, ya, ibadah doa. Ya, itu gereja awal. Gereja awal. Kalau saya sudah pernah tayangkan kan, ya, di zamannya Musa, tabernakel itu, ya, ada pelita emas, ada meja roti, ada yaitu mesbah dupa emas. Ya, waktu itu 3 alat itu harus ada dalam ruang suci. Dalam gereja hujan awal ini, ya, menunjuk kepada ketekunan 3 macam ibadah pokok. Artinya ketekunan dalam kandang penggembalaan ini. Ya. Jadi setelah masuk baptisan air tadi, kita masuk dalam ruang suci, tempat kudus. Ayat 42, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam kandang penggembalaan. Itu gereja hujan awal. Buat kita sekarang, ya, bentuknya adalah tekun dalam 3 macam ibadah pokok ini. Di dalam kandang penggembalaan ini kita bisa menerima tadi urapan Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian. Inilah yang disebut dengan batu hidup. Ya, imam-imam yang setia berkobar-kobar dan suci. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan tubuh Kristus. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi batu hidup itu hidup oleh iman, hidup oleh kemurahan Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap terpelihara sampai nanti hidup kekal selama-lamanya, dan kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Salah satu contohnya Daniel. Daniel sempat ditaruh di gua singa.
tapi Daniel tetap hidup. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi nanti saudara baca dalam Daniel 6 ayat 20 sampai 23, Daniel 6 20 sampai 23, ya, nanti saudara baca. Ya, ini kisahnya itu Daniel. Kalau hari-hari ini hidup kita terasa sulit, Daniel menghadapi kesulitan yang luar biasa, masuk dalam gua singa. Demikian kalau hari ini hidup kita serasa sulit, berarti kita belum menjadi batu hidup. Sebab itu kita harus menjadi batu hidup lewat kita tekun dalam pengembalaan. Dan Allah yang hidup tidak akan pernah meninggalkan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel saat ada di dalam gua singa ini, ya, saudara dikasihi Tuhan, Daniel dikatakan hamba Allah yang hidup. Dan Daniel, ya, itu mempunyai satu hal, ya, dikatakan, ya, kalau, ya, malaikat mengutus, mulut singa itu dikatupkan. Ya. Jadi di sini kita melihat saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita hari-hari ini merasa kesulitan atau sulit, ya, sekali menghadapi kesulitan ini, tapi kita merasa sulit. Untuk itu kita harus menjadi batu hidup lewat kita tekun. Kita tetap tekun dalam pengembalaan. Ya. Seperti yang kata Allah yang hidup tidak akan pernah meninggalkan kita. Praktik pengalaman salib yang ketiga, nah ini, ya, meningkat. Ya. Praktik pengalaman salib yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. Ini praktek pengalaman salib yang ketiga. Penderitaan yang ringan, tetapi mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kalau ada nyala api itu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Jadi praktek pengalaman salib yang ketiga, sengsara daging tanpa dosa, itulah percikan darah. Kalau dalam tabernakel ada dalam ruang suci. Ya. Sengsara daging tanpa dosa, ya, atau percikan darah, bisa bentuknya saat berpuasa. Ya. Juga sengsara karena kebenaran firman Tuhan tadi keras tajam. Ya. Tapi firman Tuhan itu ditujukan kepada kita, kita harus taat. Daging ini sengsara. Ya. Percikan darah juga mengandung pengertian, enggak salah,
tapi disalahkan. Nah ini, enggak salah tapi disalahkan ini. Dan juga ya, sengsara daging tanpa dosa atau percikan darah yang lain adalah difitnah dan lain sebagainya. Ya, kalau difitnah, ya, jangan membalas dan lain sebagainya. Biar urusannya Tuhan. Dulu waktu Harun memercikan 2 kali 7 percikan di atas tabut dan di depan tabut perjanjian, maka ada sigena glory muncul, sinar kemuliaan itu. Begitu juga dengan kita akan mengalami sengsara daging tanpa dosa tadi, merupakan percikan darah, supaya kita bisa menerima roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ini yang kita juga butuhkan ya, di tengah-tengah kehidupan. Ya. Kegunaan dari Roh Kudus, kegunaan dari roh kemuliaan atau Roh Kudus. Yang pertama, Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 16 18 sampai 18. Keluaran 14 sampai 18. Ini kegunaan roh kemuliaan atau Roh Kudus. Ya, untuk itu kita harus dapatkan. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Loncat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini kegunaan pertama, saudara dikasihi Tuhan, dari roh kemuliaan atau dari Roh Kudus itu untuk membelah laut, sehingga Israel bisa berjalan di tempat kering. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ini mengandung satu pengertian bahwa roh kemuliaan mampu memberikan kehidupan di tengah-tengah kemustahilan. Amin. Kalau kita mendapatkan roh kemuliaan atau Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, mampu memberikan kehidupan di tengah kemustahilan. Bagaimana Israel untuk bisa menyeberang? Mustahil. Ya. Tapi roh kemuliaan juga memberikan jalan keluar dari segala masalah sampai masalah yang mustahil. Ya. Menghadapi masalah waktu itu Musa, ya, dan Israel, ya, dikejar kanan kiri padang gurun. Tapi roh kemuliaan memberikan jalan keluar sekalipun menghadapi masalah yang mustahil. Dan roh kemuliaan memberikan masa depan yang indah kepada kita. Kalau jalan itu terbuka, Israel bisa terus berjalan di tempat kering sampai kepada tujuan. Ya, sehingga mendapat masa depan yang
indah ini. Ya. Yang kedua, kegunaan dari Roh Kemuliaan atau Roh Kudus selain tadi ya untuk membelah laut ya, artinya memberi kehidupan, memberikan jalan keluar. Yang kedua 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Pelayan siap. Ini ya, saudara dikasih Tuhan, kegunaan dari Roh Kudus, Roh kemuliaan bagi kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, memberikan kebahagiaan surga sekalipun dalam penderitaan, ya, mengubah dan memuliakan kita dari manusia daging ini menjadi manusia mulia seperti Yesus. Ya, inilah saudara dikasih Tuhan, mujizat yang terbesar yang tidak bisa ditiru oleh setan, yaitu keubahan hidup. Kalau setan ya, itu. Kalau perkara-perkara jasmani bisa tiru ya. Seperti waktu ya Musa disuruh lempar tongkat jadi ular, penyihir bisa. Ya. Tapi saudara dikasih Tuhan ini ya, yaitu kalau saudara yang tidak bisa ditiru oleh setan, ya, itu yaitu mujizat terbesar, keubahan hidup. Ya. Saudara, bukan air menjadi anggur itu bisa ditiru, tapi keubahan hidup. Jadi kalau ada roh kemuliaan, mulut kita hanya untuk bersaksi, untuk menyembah Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Apapun kelemahan kita, tapi biarlah roh kemuliaan turun dan mujizat terbesar terjadi dalam hidup kita. Dan saat nanti Yesus datang kembali, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Sekarang kita masih memikul salib, tapi di balik salib itu ada roh kemuliaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu biar kita melihat yaitu yang keempat, Yesus disalibkan sampai mati. Kita harus mau masuk dalam pengalaman salib dalam hidup kita. Sengsara daging, ya, saudara dikasih Tuhan, bertobat dan taat dengar-dengaran. Yang kedua untuk hidup oleh iman, sehingga kita tabah menghadapi situasi sekarang ini dan tetap menjaga hidup dalam kesucian, ya. Dan sengsara daging yang ketiga yaitu tanpa dosa atau percikan darah, ya, saudara dikasih Tuhan, sehingga ada roh kemuliaan atau Roh Kudus, ya, untuk memberikan kehidupan tengah-tengah kemustahilan saat ini. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, ada jalan keluar, ya, dan tetap memberikan masa depan yang indah. Biarlah ini kita perhatikan menghadapi masa
sekarang ini, supaya kita tetap bisa melihat, memandang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk masuk dalam perjamuan nanti. Pujikan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dari atas kembali. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Ya, dengan darah yang mahal, darahmu yang mahal. tiada noda dan celah. Haleluya. Terima kasih. Lewat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah tujuan kami. Tinggalkan hidup yang lama. Cara hidup Haleluya. yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
kebenaran. yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau Haleluya. Terima kasih syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, menolong kami menghadapi saat sulit ini, menghadapi masa krisis Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah kembali menyatakan kepada kami Tuhan, lewat kuasa firman yang keras, yang tajam Tuhan, untuk mengkoreksi Tuhan kedagingan ini Tuhan. Kalau sebentar kami boleh makan minum tubuh dan darah yang sudah nyata Tuhan, menjadikan pertolongan dalam hidup kami ini. Tapi biarlah kami juga Bapa dalam surga mau untuk masuk dalam pengalaman salib ini Tuhan. Seperti Simon Kirene yang dipaksa untuk memikul salib, yang mana salib sedang dipikul oleh Yesus. Demikian juga Tuhan, biarlah kami juga Bapa di surga bisa menerima pengalaman salib ini dalam kehidupan kami sehari-hari ini, supaya kami juga boleh merasakan yaitu hidup dan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup ini Tuhan. Untuk itu biarlah Bapa dalam surga, sengsara daging yang dialami oleh Yesus, demikian juga dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini menghadapi segala situasi yang ada, biar kami juga boleh hidup oleh iman yang benar dari mendengar firman Tuhan, sehingga menghadapi masa sulit ini kami boleh tabah, tidak putus asa Tuhan, tidak kecewa, tapi tetap setia berkobar-kobar Tuhan dalam ibadah melayani Tuhan. Biarlah Engkau juga Roh Kudus akan tolong bagi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh hidup oleh iman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga kami tetap tabah dan tetap hidup, menjaga hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai pun nanti percikan darah yang boleh dialami Tuhan, Engkau juga akan tetap menolong Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau akan mengubahkan Tuhan kehidupan
dari manusia daging nanti menjadi manusia sama mulia seperti saat yang nanti Engkau datang kali kedua Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar setiap jemaat yang mendengarkan Engkau akan tolong supaya Roh Kudus terus mengingatkan dan Roh Kudus terus menolong Tuhan untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami juga boleh layak untuk makan minum tubuh darah-Mu dalam perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi yang sudah siap untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Engkau juga melihat kalaupun masih ada kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan supaya kami boleh layak makan minum tubuh dan darah-Mu. Dan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Dan bersama firman-Mu boleh mendarah daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami bisa panjatkan kepadamu pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang sebentar akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah-Mu siap kami terima. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Cawan di tangan kiri, letakkan di depan dada. Kita angkat tubuh Tuhan terlebih dahulu, lebih tinggi di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Haleluya yang sudah Kau pecahkan. Supaya kami yang banyak bisa menjadi satu tubuh saatnya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan dan tinggikan di atas kepala kita. Inilah darah Yesus. Darah yang tetap ada kuasa di dalamnya untuk menolong kita, menyucikan kita, bahkan untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun bentuknya. Darah Yesus mampu untuk menyembuhkan, mengangkat setiap sakit penyakit. Haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita layak mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, atas segala pertolongannya malam hari ini, sehingga kami boleh makin dikuatkan, diteguhkan untuk menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa krisis ini, bahkan ke depan sampai semua selesai, dan bahkan kita akan boleh saatnya nanti berada di dalam kemuliaan bersama Dia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan malam hari ini. Inilah firman bersama dengan korban-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima semua itu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman boleh termeterai dalam hidup ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Biarlah kami bisa melihat teladan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan ada yang menolak Bapa dalam surga, yaitu untuk pikul salib. Karena itulah jalan yang harus ditempuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dalam hidup nikah sidang jemaat-Mu, biar damai sejahtera kasih karunia tinggal di dalam kehidupan nikah masing-masing, sehingga sekalipun saat ini semua terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk menolong setiap kami, sehingga kami tetap setia dan berkobar-kobar Tuhan dalam ibadah dan melayani Engkau Tuhan. Jangan ada satupun yang kendor loyo Tuhan, yang tidak ada semangat, tapi hari ini berikan kepada kami dorongan untuk kami tetap semangat Tuhan. Oh Bapa dalam surga, kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat-Mu ataupun yang mendengarkan, mungkin ada yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan, sakit apapun, tapi kuasa darah-Mu sudah menyembuhkan Tuhan, sudah menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu sudah lebih dahulu Engkau nyatakan Tuhan, seperti Engkau menyatakan bagi Elia Tuhan. Sebelum Elia tiba di Kerit atau di Sarfat Tuhan, Engkau sudah memerintahkan pertolongan Tuhan, sehingga di saat Elia datang di Kerit dan juga di Sarfat, semua pertolongan nyata. Demikian juga sesungguhnya pertolongan sudah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Tinggal kami akan melakukan dan menerima semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang ada masalah dalam pekerjaan, yang ada penurunan dalam pekerjaan atau usaha, Engkau tetap sudah menolong Tuhan. Dan biar ini menjadi iman kita Tuhan, karena tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaatan yang mendengar, supaya tetap menjaga di dalam protokol kesehatan, sehingga penularan itu tidak terus Bapa dalam surga. Tapi kami semua bisa memberikan satu kesempatan dalam hidup ini untuk juga membantu penurunan dari penularan COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga untuk aparat yang bertugas, berikan hikmat-Mu Tuhan. Masyarakat yang ada juga boleh untuk menjaga Tuhan dalam kehidupan masa-masa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur semua karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami Tuhan.
sekalipun tidak seperti masa lalu, tetapi tetap pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati, yang sudah memberikan persembahan syukur Tuhan. Mereka bisa memberikan karena mereka sudah diberkati oleh Engkau persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Demikian juga untuk diakonnya, untuk yang membutuhkan, sehingga kami juga bisa berbagi berkat itu. Demikian juga perpuluhan sudah dikembalikan, membuktikan bahwa kehidupan ini sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk dana daripada renovasi ini. Biar Engkau yang akan memberikan juga hati kepada yang rindu, sungguh-sungguh memberikan, Engkau juga akan memberkati mereka terlebih dahulu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap pelayan malam hari ini, sehingga kami tetap berkobar-kobar, tetap setia dalam ibadah pelayanan, juga kepada pelayan-pelayan-Mu yang lain, supaya mereka tetap semangat berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau akan memberkati, memberi kekuatan kesehatan bagi pelayan-Mu malam hari ini. Damai sejahtera dan kasih karunia boleh tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Demikian bagi pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan, supaya mereka tetap juga semangat Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.